ke Fadil misalnya, ikut SPIP nggak kemarin? Masuk ke struktur SPIP? Nah, bukan, kasih ke Fadil gitu ya. Nah, jadi kita upayakan nanti teman-teman terakomodir semua tugas tambahannya. Oke, udah? Oke, oke kita lanjut lagi. Udah ada yang masuk belum? Oke, Holis teman-temannya diminta masuk. Oke, kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Untuk yang baru bergabung dengan link Zoom, untuk terkait dengan tugas tambahan ini, perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang belum ada tugas tambahan, bisa melalui dialog kinerja nanti, sepakati tugas tambahannya, atau bisa koordinasi dengan Kasubsi atau dengan KORTU. Nah, nanti kami membagi tugas tambahan terkait misalnya dengan struktur organisasi SPIP, itu yang misalnya teman-teman yang sudah untuk penyusunan 2022 kemarin bisa kita ganti dengan personil yang belum memiliki tugas tambahan, kita masukkan ke struktur SPIP untuk penyusunan dokumen SPIP 2023. Atau UKI bisa masuk, tapi ya saya minta tugas tambahan ini jangan dipajang saja tugas tambahan, tapi dilaksanakan juga. Misal terkait dengan SPIP, kita ya sama-sama menyusun dokumen SPIP, atau terkait dengan laporan UKI, ya kita sama-sama menyusun laporan UKI. Oke, sampai di sini sudah. Apakah tambahan sudah? Ada yang mau ditanyakan, Holis? Ada yang mau ditanyakan, Holis? Jabar? Nah, nanti kita kalau untuk Ya, Bu. kalau untuk SKP operasional untuk target tahunannya ini sesuaikanlah dengan eviden yang akan ditampilkan. Seandainya eviden yang akan ditampilkan nanti berupa laporan, berarti itu laporan. Tapi seandainya kegiatan itu pun evidennya pasti laporan. Ya. Dokumen kegiatan ya nggak bisa kan karena ada eviden. Kalau itu berupa foto saja itu sudah laporan. Nah, untuk teman-teman yang yang operasional, saya menyarankan untuk target tahunannya tetap satuannya laporannya. Karena nanti itu berupa foto atau logbook, itulah laporannya. Ya, udah. Udah sampai situ ya. Nah, sampai di situ saja. Kalau terkait dengan perilaku, ini nanti di dialog kinerja juga Bapak JPT yang akan menyampaikan ekspektasi ya. Apa ekspektasinya kita harus seperti apa. Misalnya, berorientasi pelayanan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ramah, cekatan solutif, dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiada henti. Misalnya ini terkait dengan petugas APSEK, harus ramah, harus ini. Nah, ini nanti JPT yang akan menginput ekspektasinya. Kalau seandainya listrik, ya berarti terkait mungkin dengan cekatan, dapat diandalkan, nah seperti itu. Sampai di sini saja penyusunan SKP. Nah, untuk lampiran. Lampiran ini ya tinggal kita klik yang garis 3 ini dan kita copy dari Excel yang sudah kita buat di form lampiran. Nih.
dengan sumber daya, membutuhkan tim yang solid dan kompeten dalam pencapaian target kinerja. Masukkan ke sini. Simpan. Skema pertanggungjawaban. Oh, saya membutuhkan dukungan anggaran juga. Progres pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja akan dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu bulanan untuk rencana kinerja nomor 1 sampai 7 berikut data dukung yang menunjukkan progres penyelesaian. Nah, ini yang kita komitmenkan dengan JPT. Pertanggungjawaban kita itu akan kita sampaikan kapan? Nah, disampaikanlah di sini. Misalnya, Bapak JPT, kamu harus laporan tanggal sekian ya. Nah, ini disampaikan di skema pertanggungjawaban. Sampai di sini dipahami? Nah, kalau untuk sumber daya itu terkait dengan personil ya, SDM, dengan peralatan, kali lagi saya ulang ya, dengan anggaran. Nah, itu 3 poin itu yang bisa disampaikan di dukungan sumber daya. Seandainya, oh, untuk melaksanakan RHK ini, Bu, saya perlu teman nih. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Berarti saya perlu tim. Nah, kemudian, Bu, saya perlu anggaran untuk beli, misalnya untuk pelaksanaan pemeliharaan sarana keselamatan. Saya harus butuh anggaran, Bu, untuk ini. Berarti saya membutuhkan anggaran. Kemudian, Bu, saya perlu laptop. Berarti saya membutuhkan peralatan berupa apa. Ini disampaikan semuanya di lampiran sasaran kinerja ini. Termasuklah skema pertanggungjawaban. Dikomitmenkan dengan JPT-nya, kapan saya akan melaporkan setiap RHK-nya. RHK ini saya melaporkan setiap bulan. RHK ini sepertiga bulan. RHK ini, nah itu disesuaikan dengan nanti laporan bulanannya, laporan hariannya. Oke, sampai di sini dipahami ya. Kemudian konsekuensi. Nah, ini lagi. Setelah kita menyusun lampiran sasaran yang secara manual itu, rata-rata saya periksa itu sama semuanya. Copy paste punya Vika semuanya. Copy paste sampai Seno saja tidak tahu konsekuensi yang dia sampaikan. Bu, saya boleh dong, karena saya udah menyelesaikan ini, saya boleh dong libur 7 hari. Kok banyak bener ya? Kalau nggak salah, saya bilang di lampiran kau kemarin kau minta 2 hari WFH, sekarang kau minta 7 hari. Terus dia bilang, loh, eh, lah kan kayak gini berarti kalian kan copy paste. Saya yang meriksa, saya yang baca, kalian nulis, kalian nggak baca. Nah, itu ini kayak mana? Kok minta 2 hari kemarin, sekarang udah 7 hari saya. Nah, gitu kan? Bisa ditulis. Nanti bergantung ya, berarti ini disepakati. Jadi lampiran sasaran ini adalah lampiran kesepakatan antara JPT dengan pegawainya. Kalau mau minta rumah, nah, sampaikan di sini, minta rumah. Jadi nanti kalau seandainya JPT ingkar janji, sampaikan aja lampiran, Pak. Ini komitmen kita loh, Pak. Nah, seperti itu ya kan? Nah, sampai di sini dipahami ya. Apabila konsekuensi yang saya minta nih, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka akan diperbolehkan mengambil opsi WFH selama 2 hari dalam 1 minggu. Nah, ini berarti 2 hari saja. Ini salah, ini bukan dalam 1 minggu nih. Dalam 1 minggu nanti. Terus apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan. Nah, apabila memenuhinya disampaikan, apabila tidak memenuhinya ya pimpinan yang kasih. Nggak mungkin, Pak, kalau saya tidak memenuhi, saya pecat aja kan nggak mungkin kalian yang gini. Nah, pimpinan yang menargetkan.
Kamu kalau tidak bisa menyelesaikan ini sesuai dengan target, kamu akan saya SPPT-kan ke Enggano selama ini. Nah, kan gitu. Mas Adi minta pindah ke PPT. Kemudian apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka akan diminta untuk working overtime. Nah, itu bisa juga. Berarti diperpanjang targetnya, target waktunya. Oke. Dan saya kira sampai di sini sudah dipahami. Kita sudah selesai menyusun SKP tahunan. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa untuk ajukan SKP. Kalau ini didiamkan saja, nanti ya JPT-nya nggak bisa mengapprove. Bulan ini ya. Karena kita harus pencairan tukin di awal bulan depan, jadi saya minta kerjasamanya untuk segera menyusun biar tidak ada kendala dalam pencairan nanti. Misalnya kalau kita tunggu-tungguan ya kita nggak cair-cair nanti ya kan. Nah, ini udah Oh, metrik per iya. bulan kalau udah disetujui. Jadi ini ya. Metriknya di mana? Metriknya di mana? Metriknya di mana? Ini. Enggak, ini MPPH kan? Iya, ini ke sini. Oke. Dilakukan metrik apabila sudah disetujui ya. Iya. Udah sampai sini ya. Jangan lupa, saya ingatkan lagi, jangan lupa setelah menyusun SKP, jangan lupa untuk diajukan. Nah, itu nanti akan diperiksa oleh JPT. Apabila disetujui, berarti ini nanti statusnya disetujui, ada warna hijau di sini, disetujui. Apabila ada revisi, nanti ada catatannya di sana, apa yang perlu direvisi. Oke. Nah, setelah itu, nanti tampilannya, kita keluar dulu yang punya saya. Masuk ke punya Vika. Passwordnya tadi apa? Sama dengan password Esika. Oke. Nah, ini punya Vika yang sudah disetujui oleh pimpinan. Di sini ada statusnya disetujui. Ya, oke. Oke, sudah di sini kita masuk ke step berikutnya yaitu metrik ya. Oh ya. Masuk ke rencana aksi, mappingnya. Nah, untuk labulnya yang menyampaikan materi Vika. Pada Vika, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman untuk menjelaskan tentang laporan bulanan. Di sini kita sama-sama belajar, jadi saya juga masih belajar. Kalau seandainya nanti ada kesalahan, kita koreksi bersama-sama. Setelah disetujui, seperti tampilan ini, klik rencana aksi. Nanti tampilannya untuk yang pertama buat, dia akan biru, ajukan rencana aksi kerja bulan Januari. Kalau yang Januarinya belum. Terus, ada saya anggap ini bulan Januari ya. Checklist RHK yang akan dilaksanakan untuk bulan.
Salah. Oh, Ini dirasakan semua ya. ya, untuk satu kegiatan dia ada 3 RHK. Jadi misal punya Bu Eka di sini kan satu indeks penggunaan jasa bandar udara. Nanti dia dipecah jadi 3 RHK saat kita mengisi di laporan bulanan. Contohnya laporan pemeriksaan tiket dan identitas penumpang. RHK pertama, RHK keduanya masih sama, cuman bedanya yang satu jumlah laporan pemeriksaan, yang kedua presentasi kualitas, ya, yang ketiga ketepatan waktunya. Ya sama, cuman nomornya itu loh. Ngurutnya harusnya RHK-nya 1, nomor 1 ya kan. Nah itu 1, 2, 3 gitu. Terus yang RHK nomor 2-nya 4, 5, 6. RHK 3-nya 7, 8, 9. Nah, gitu aja. Terus selanjutnya isi rencana aksi. Rencana aksi. Coba MBK aja sih. Mana? Nggak ada. Udah nggak apa-apa. Kita contoh aja. Contoh aja biar saya. Misalnya, tinggal di copy aja. Ini. Otomatis nomornya kalau udah di enter dia langsung otomatis. Terus setelah ini isi realisasi. Eh, realisasinya, dokumentasi, isi bukti dukung juga. Ini harusnya link, cuman Nah ini salah, Pak. salah. Nah sampai di sini baru kita Real- diskusikan Pak. Terus bukti dukung itu Pak. Ya. Eviden maksud Bapak. Apabila eviden kita itu kita simpan di dalam satu Google Drive, kendalanya ini Pak. Yang pertama ada kuota Google Drive itu. Seandainya penuh, nanti kalau dihapus tidak mungkin Pak. Nanti kita kehilangan bukti. Nah, kemudian untuk dokumen-dokumen yang sifatnya tidak bisa di-share untuk semua orang, nah itu bagaimana Pak? Kalau kita untuk Google Drive, sementara Google Drive itu bisa setiap pegawai, setiap bisa security-nya. Nah itu perlu dibahas itu Pak. Semua Pak. Kalau gue track, kalau kita mau selesai Pak, kalau kita malam saya Pak. Ada security-nya. Yang bisa bukanya siapa aja bisa di. Ini dia setelah beli, dimasukin kita. Ya banyak sih. Oh, Hasilnya oh, verifikasinya. Tapi ada fasilitas tadi untuk upload data dukung tadi. Ada Pak, itu isi bukti data dukungnya. Hanya isi dukung. Nah, itu bukti. Contohnya itu pakai Drive, Pak. Oh. Google Drive. Pakai link, Oke, nih. link Google Drive. Nah, kalau Begitu saya masuk ke sini, kan bisa kayak password kan? kalau banyak lah, Pak, kalau kebanyakan terus disepakati Banyak. Google Drive-nya itu Masing-masing itu. masing-masing punya Google Nah, itu. akun sendiri. Jadi, paling nanti siapa tahu nanti ada random pemeriksaan ya. Siapa yang kalau enggak kan tinggal mengunci data itu kan ada di Lombok katanya. Kalau satu Lombok bisa tukar rame. Berarti harus di-scan, Pak. Scan PDF. Iya, kayak scanner aja. Atau di print PDF boleh, Pak. Pasti belum di
sahkan. Kadang kan kalau udah disahkan tuh pasti lupa hard copy Pak. Berarti kan harus nge-scan satu-satu kalau dokumen itu banyak. kayak kayak survei kan. Masalahnya itu aja. Atau kalau berupa PDF bisa add file nggak? Berarti yang halaman pengesahannya tuh yang hard copy di PDF kan ditambahkan aja nanti di itu. Nah, berarti yang Paling kan minimal itu bidangnya dipegang masing-masing ada. kalau kalau hard copy Pak, kalau solusinya hard copy jadi masing-masing. Pas. Nah, Iya, Kakak kalau misalnya Saya ini enggak data penumpang itu dari tes kan ada kan ada sekian dong data sekian data sebulan sekian. Ada sebenarnya ini yang saya target yang setiap bulan berapa? Jumlah penumpang datanya. Kalau contohnya misalnya eh, listrik lah listrik, kira kalau kayak pelayanan apa yang bedanya? Contohnya yang paling yang punya Pika ya. Jumlah laporan pemeriksaan tiket dan identitas penumpang. Apa bedanya? evidennya Jumlah laporan pemeriksaan tiket dan penumpang sesuai dengan ketentuan. Jadi kira juga itu betul. Kira itu. Itunya apa kira itu? Apa kira ada lagi? Apa kira? Terus tadi punya Seno, Seno. Jumlah draft dokumen laporan latihan pemadam kebakaran. Apa tuh? Dokumen jumlah draft kalau misalnya dokumen hard copy itu laporan. enggak berasan loh. Justru lebih Bisa berupa foto. Schedule. Iya, Draft. berapa Schedule latihan rencana latihan. buat baca. iya kalau untuk operasional iya Ya. mungkin bisa Laporan Kalau laporan yang dokumen laporan latihan. Dokumentasi sudah dilakukan. dokumentasi Dokumen itu jumlah dokumennya. Foto. Iya. Bedanya itu jumlah draft dokumen laporan. Dokumen itu latihan pemadam kebakaran. Latihan. Foto itu Di bulan itu ada Seno lakukan latihan pemadam kebakaran. Itu ada dokumentasinya, Iya. ada kegiatannya kapan, berapa, terus personilnya siapa, itu ada ya. Iya, Pak. Ya, Dibikin ini Pak, di print nanti Pak. Foto kegiatannya terus kelebihannya Data-data. kelebihan laporan. Tapi berarti mereka ini bisa jadi sama, Pak. Dalam satu unit itu kan, Sama saja. iya. Jadi kalian itu di situ ada daftar nama. Nah, Bob, Seno, siapa lagi? nah, Nah, itu satu laporan itu. Jadi kerjanya laporan itu beberapa orang ini satu laporan. ya sudah bisa satu unit. Dia ikut waktu di situ. Oke. Kalau SPM tuh bisa gitu. Ya, jangan yang lebih baik. Ya. SPM jelas ada gitu. Enggak ada. Iya, ada. Sama Kalau foto aja di foto dari jauh. sama. Bu nih, Bio. Jumlah laporan kegiatan dan hasil survei kepuasan. Itu ada laporannya. Iya, saya bisa ambil dari F-Forman Pak. Foto saja. Ini aja. Iya, foto berapa jumlah
indeksnya Pak 85 gitu. Gimana Pak? Hasil surveinya ya. Hasil surveinya gimana? Sudah masih ya sekarang. Udah ini kan. Betul. Udah ke Beni juga sudah. Karena kalau tidak melalui kalau survei kita nggak sampai target kita nggak istimewa lagi Pak. Iya. Memang itu. Kalau nggak istimewa kita lebih ada lagi yang harus itu perbaikan statusnya. Mira, Yang yang apa indeks itu keluarnya di aplikasimu ada? aplikasi SKM. Nah, ada. Itu aja Pak. Kan 2 orang, paling kan Medan kan. Ya, Jadi gantian. Pak, untuk SKM itu Pak ya, trouble-nya itu kalau kami ngasih ke penumpang kan, SKM. Terus penumpangnya tuh protes gara-gara gini Pak, di situ kan websitenya kan harus diisi bintangnya itu harus 4 atau 5. Jadi kalau diisi 2, 3, 4, 2, 3 itu dia nggak bisa submit. Jadi ada waktu itu penumpang udah ngisi pelayanannya fasilitasnya diisi 2, terus 3, terus dia cuma ngisi 5 itu cuma beberapa Pak. Jadi pas endingnya dia nggak bisa disubmit. Terus kan gak enak Pak, saya sebagai petugas jadi saya bilang, Bu, websitenya harus diisi dengan bintang 4 atau 5. Nah, jawabnya gini, Bu, ini disesuaikan dengan kondisi bandara kita. Bandara kita adalah bandara kelas 3 yang mana fasilitasnya hanya terbatas, belum bisa menyamai kayak bandara Fatmawati. Jadi kalau untuk kita ya udah bisa bintang 5 Bu, bilang itu aja. Bandingkan dengan Minangkabau dengan bandara Fatmawati ya masih jauh. Terus dia Dari kecil udah jauh. kok gitu, kalau gitu nggak usah ada yang survei kalau nggak mau terima. Kita lihat yang punya. Tapi sekarang terbaca ya. Di telepon HP terbaca ya. Dari IP ya, dari Oh, kalau di sini kita sendiri. Sama kawan saya ini. Iya seperti itu loh Vira menyampaikannya Vira. Untuk ukuran standar bandara kelas 3 itu ini ya Ini bersih, ya bersih gitu kan. Itu bagus. Ya, Kursinya udah ada itu. Ada jasa. ya. Coba bisa apa ya? Improve lagi nih ya. Jawaban-jawabannya nanti improvisasi lagi. Kira bisa, Kira ini dah. Nah, itu Vira kan masuk ke tambahan atau ini SKM utama. tapi ininya dokumentasi kegiatan aja. Sama itu laporan indeksnya itu. Indeksnya itu juga. SPM utama ya. Masuk ke apa itu apa? Sama dia. PK Pak, PK Pak. PK Bapak. Iya. Kan di BK baru utama di nggak jadi utama. Di Vira. Ya itu dialog Pak. Ini diskusi sama Bu Eka, coba masukin ke utama, nanti diskusi sama Bapak. Siapa yang ke utama sih? Semua kan semua absen. Enggak semua sih Pak. Ya enggak. Cuman sama Yuda kan? Iya. Komisi ya. Dewan mau. Sajusnya ke utama karena dalam pelaksanaannya itu Pak yang lain SCP yang dia sibuk sama SKM jadi kan itulah utamanya dia gitu maksud saya. Enggak, lagian ini Pak belum basic. Oh iya, masalah juga. Iya gitu maksud saya. Jadi bisa itu untuk utamanya dia, sementara yang basic dan junior utamanya dia. Terbaiknya gini. Berarti disepakati Pak untuk efisiennya bagaimana? Ini rencana aksinya itu harus real gitu ya. Ya enggak bahasanya ada bahasa awam itu. Misalnya yang benar-benar
Kayaknya nah yang sekarang itu laporan pengoperasian dan pemasangan kopling pada airline menggelar mengukur selang tidak mendirikannya. Nah itu dokumennya ada tuh. Yang memang jangan bahasa awal. Logbook yang di setiap unit itu bisa jadikan eviden, Pak. Oh, coba di scan atau gimana? Foto aja. Logbooknya kalian buku manual atau ini? Manual, Cetak. manual tulis tangan. Manual tulis tangan, Pak. Yang scan aja. Nah, kalau Foto kita scan. untuk menghemat misalnya efisiensi, jadi setiap unit itu kan ada laporan bulanan. Nah, Ya, kita sebagai leader, Pak. Kita ada Berarti tetap pakai Google Drive ya, Pak. ya, Ramadan juga. Yang SPM tadi bagaimana, Pak? Yang SPM, Torat, dokumen Nah, judulnya judulnya. Polisinya kan banyak. Nah, itulah maksudnya gimana, Pak? Itu covernya aja. Ada nih. Ini ada. Ya, rekan ya. Oh, berarti Bedanya itu aja. laporan nakib gitu. Kalau nggak ada di kantor polisi apa? Berarti Kalau saya sih, saya kurang setuju kalau SPM, dokumen kontrak, itu kita linkkan, Pak. Karena nanti itu aja bisa bocor loh, Pak. yang pribadi. Yang pribadi kan biasanya masuk di aplikasi selain pasti Iya, sama lawan biasanya kita diperingatin sama oh, iya. sekian kan langsung berkala. Nah kalau misalnya nanti kita mau pakai drive, kita nggak pakai email pribadi tapi kita buat email Khusus bisnis atau email apa gitu. biar sekuritasnya biar lebih tinggi juga. Disepakati di sini saja, jangan nanti. Yang buka kan saya yang buka bisa buka gitu. Ya Pak, cuman kan biasanya kalau email itu kadang kita pakai daftar di aplikasi Lain. Ya. seperti kita Pak. Ya. Itu kan terakses di ya paling penting sering kita diperingatin sama ibu untuk ganti password. Ini memang buat sendiri. Atau yang sikap sifatnya yang rahasia atau Gimana, Pak? sifatnya rahasia atau jadi petugas ya, petugas untuk upload ya. Satu, pertimbangan misalnya siapa sih mereka email dia, terus atau email nanti dipilih itu yang dari laporan-laporan itu buat ya, terus yang Atau